Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahdihi bi ihsanin illa yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Atas limpahan dan karunia nikmatnya, kita semua bisa berkumpul pada agenda sore hari ini. Semoga teman-teman yang hadir semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, apalagi ditambah di hari Jumat sore yang penuh dengan berkah ini, semoga Allah berikan limpahan keberkahannya. Amin Allahumma amin. Dan mungkin untuk sobat movers yang belum bisa hadir pada sore hari ini, dikarenakan sedang ada agenda lain ataupun sedang timpa musibah, semoga Allah ringankan bebannya dan Allah lancarkan aktivitasnya. Amin Allahumma amin. Baik Sobat Movers, Afwan, perkenalkan nama saya Dea. Insya Allah saya akan memandu untuk agenda pada sore hari ini. Untuk agenda pada sore hari ini yaitu RFI Class, strategi jitu memaksimalkan jejaringmu sebagai target kebaikan. Dan insya Allah akan dijelaskan nih bersama narasumber yang hebat, yaitu Mas Taufikur Rahman. Beliau selaku dari Volunteer Departemen ACT RND Jawa Tengah Wilayah Yogyakarta, Ketua MRI Kota Semarang. Masya Allah, panjang banget nih. Terus apa aja langsung ya. Assalamualaikum, Mas Taufikur Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Taufik. Gimana kabarnya hari ini nih? Insya Allah sehat ya. Agak sedikit batuk dan demam, tapi insya Allah masih aman. Oke. Semoga lekas sembuh ya, Mas Taufik. Insya Allah aman ya. Amin, masih aman, masih aman. Oke, insya Allah. Oke, nanti kita akan membahas mungkin terkait materi RFI, bagaimana sih cara memaksimalkan jejaring yang kita punya ya, apalagi sebagai member RFI itu pasti teman-teman semua atau sahabat movers punya jejaring yang sangat luas nih. Nah, nanti Mas Taufik akan menjelaskan atau mungkin sharing tips ya, gimana cara memaksimalkan jejaring yang kita miliki untuk menebarkan atau menyebarluaskan program-program kebaikan dari RFI dan ACT. Baik, kalau begitu Afwan teman-teman semua, izinkan saya menjelaskan terkait peraturan pada sore hari ini. Yang pertama, teman-teman silahkan dinyalakan kameranya supaya kita semua bisa melihat nih sedang apa teman-teman dan pengen tahu juga wajah-wajahnya nih. Kemudian yang kedua, silahkan di mute terlebih dahulu untuk mikrofonnya agar agenda kita pada sore hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar. Kemudian silahkan juga disiapkan alat tulisnya mungkin berupa buku ataupun laptop. Teman-teman silahkan disiapkan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, saya tidak pernah lupa untuk mengingatkan untuk syarat memulai materi, silahkan di follow akun IG RFI yaitu di @relawan.filantropi. Mungkin teman-teman yang udah unfollow nih, silakan di follow lagi. Jangan sampai di unfollow ya. Iya dong, tetap di follow dong. Ya teman-teman silahkan di follow terlebih dahulu. Mungkin di sini ada member baru ya, yang baru ikut RFI Class sebagai syarat untuk mengikuti atau mungkin untuk memulai materi yang pertama. Silahkan di follow terlebih dahulu akun RFI yaitu di @relawan.filantropi. Saya kirimkan ke chatbox ya. Untuk teman-teman atau sobat movers yang sudah follow, silahkan komen di chatbox saya sudah follow. Nanti kemudian yang kelima, insya Allah untuk absensi akan kami kirimkan di akhir sesi. Jadi teman-teman nanti diwajibkan untuk memfollow dan mengisi absensi pada akhir sesi setelah tanya jawab insya Allah. Oke, sudah follow. Baik, kalau begitu insya Allah untuk sesi kita yang pertama nanti akan dijelaskan terkait bagaimana cara memaksimalkan jejaring yang kita miliki. Kemudian nanti akan langsung kita buka sesi yang kedua yaitu sesi interaktif tanya jawab. Teman-teman mungkin nanti boleh sambil menunggu selesai boleh sampaikan pertanyaannya di chatbox atau nanti setelah Mas Taufik sudah menjelaskan, boleh raise hand. Dan jangan lupa ya untuk dikondisikan mikrofonnya, dimatikan terlebih dahulu selama agenda ini berlangsung. Oke, sudah follow, Masya Allah. Baik, kalau begitu kita langsung aja ya, mulai masuk ke materinya. Kepada Mas Taufikur Rahman, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang memberikan kita berbagai nikmat, bahkan sampai ya apa namanya, bahkan bahkan sampai apa ya, kita diberikan nikmat tiap hari, walaupun mungkin kita mungkin salah satu umatnya masih sering untuk mengkhianati atau mungkin melalaikan tugas-tugas kita. Yang kedua, salat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga di yaumul akhir nanti kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Ini kok saya hawanya grogi ya. Saya melihat wajah-wajah tenang dan apa ya namanya, penggerak kebaikan ini, jadi saya agak sedikit grogi. Oke, teman-teman, mungkin perkenalkan, saya Taufikur Rahman, biasa dipanggil Taufik. Saya saya lahir di Bekasi, lalu saya besar dan tumbuh di daerah Jawa Tengah, yakni di Kudus. Saya SD sampai SMA di sana. Lalu saya pindah ke Semarang dalam rangka untuk melakukan studi. Lalu saya sekarang mendapatkan orang Demak, Jawa Tengah, dan orang tua sekarang berada di Sumatera Barat. Jadi kalau ada orang yang menanyakan, Mas Taufik orang mana? Ya jangan tanya saya. Maksudnya itu saya orang yang cukup mobile. Jadi jangan ditanya saya aslinya mana gitu. Tapi kalau sekarang KTP Demak seperti itu. Istri satu, anak satu, kemungkinan nambah anaknya aja. Jadi baru 7 bulan, besok Sabtu insya Allah. Jadi itu saya masih cukup muda mungkin dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Tapi kalau untuk pengalaman di kerelawanan, saya mulai dari tahun 2016. Saat itu ketika ACT cabang Jateng berdiri pertama kali, saya diminta untuk jadi panitia volunteer camp. Jadi panitia yang angkat-angkat barang-barang yang dibutuhkan oleh peserta. Lalu kumpul perdana, para peserta itu berbicara masalah pengalaman yang ikut volunteer camp. Saya berbicara bagaimana capeknya saya ngangkat barang-barangnya pas peserta. Dan itu yang menjadi modal saya untuk berkegiatan kerelawanan sampai sekarang. Saat ini saya berada di masih sementara menjabat di Ketua MRI Kota Semarang. Tapi ini saya lagi tahap mencari pengganti untuk saya bisa fokus di R&D atau di Regional Network Department, khusus di bidang R&D Management. Nambah istri, jangan dulu Mas. Belum ada 2 tahun ini, nanti keburu terjadi hal yang tidak gitu. Ini di sini tadi saya melihat ada 1-2 orang yang juga generasi pertama ketika dulu ada cikal bakal dari RFI, yakni relawan hybrid di tahun 2019, Mas Hari kalau nggak salah dulu. Beliau orang NTB, jadi ya beliau juga salah satu orang seperjuangan saat itu gitu. Ketika pertama kali ada yang namanya relawan hybrid atau cikal bakal dari RFI ini. Dan Masya Allah teman-teman, saya melihat bahwasanya agen kebaikan sekarang itu sudah sangat banyak corongnya atau mungkin wadah kebaikan itu sudah sangat banyak. Dan saya saat ini mau mencoba untuk menyampaikan mungkin sedikit pengalaman saya yang mungkin teman-teman juga cukup banyak juga pengalamannya. Tapi mudah-mudahan ini bisa jadi hal yang mungkin bisa juga diterapkan di daerah teman-teman. Saya selama ini mungkin lebih banyak saya aktif di bagaimana menggerakkan teman-teman relawannya. Tapi ini juga mungkin bisa jadi salah satu hal yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman juga berkegiatan di RFI. Jadi jaringan. Saya mau mencoba untuk mengambil spirit langit dulu dari
Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Yang artinya, teman-teman udah bisa lihat semua ya? Oke. Yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Nah, jadi teman-teman, yang namanya jaringan itu erat hubungannya dengan bagaimana kita mencoba untuk menyambung tali silaturahim atau tali persaudaraan. Dan yang namanya jaringan ini itu kalau namanya memang jaringan, oke, nggak apa-apa, namakan saja jaringan. Tapi kalau saya menganggapnya jaringan itu bagaimana kita mencoba menyambung silaturahim atau menambah saudara yang ada dimanapun gitu ya. Jadi ketika Anda, misal tadi, saya lahir di Bekasi, saya punya saudara di Bekasi. Saya besar di Kudus. Teman-teman saya dari SD sampai SMA saya masih kenal dan masih hafal. Tapi saya sedikit samar-samar nama guru saya. Nah, itu salah sebenarnya. Nah, jadi saya punya saudara juga di Semarang. Oke, saya juga punya saudara di Semarang. Saya punya saudara di Demak. Saya punya teman-teman relawan banyak yang dari berbagai daerah. Nah, itu adalah saudara saya. Jadi saudara saya banyak sama dengan jaringan saya juga banyak. Nah, itu yang saya pikir mungkin ide sederhana saya ketika saya mencoba untuk membangun jaringan atau mungkin membangun pertemanan. Lalu spirit langit yang kedua adalah saya ambil dari buku Ensiklopedia Hak dan Kewajiban dalam Islam dari Syekh Sa'ad Yusuf Mahmud Abu Aziz tentang bagaimana persaudaraan sesama orang muslim yang ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di sekitar Arsy terdapat mimbar-mimbar dari cahaya. Di atasnya ada kaum yang mengenakan pakaian dari cahaya, dan wajahnya mereka bercahaya. Mereka bukan para nabi dan syuhada. Mereka didengki oleh para nabi dan syuhada. Lalu para sahabat bertanya, siapakah mereka itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, saling berkumpul karena Allah, dan saling mengunjungi karena Allah. Hadis riwayat An-Nasai di dalam As-Sunnah Al-Kubra. Nah, teman-teman, bagaimana di sini ditampakkan secara jelas ya, bagaimana ketika kita berkumpul karena Allah, saling mengunjungi karena Allah, itu di sana diibaratkan seperti orang-orang yang memakai pakaian dari cahaya, dan wajah kita di sini digambarkan bahwasanya orang yang bersaudara itu bagaimana seperti orang yang percaya dan luar biasa ya teman-teman. Nah, itu yang spirit langit yang saya ambil. Lalu bagaimana ketika kita berupaya untuk menggerakkan sebuah jaringan itu dalam kehidupan sehari-hari kita, atau mungkin bagaimana ketika ini kita gunakan sebagai bagaimana kita mencoba untuk berkegiatan di relawan filantropi sebagai agen kebaikan. Nah, saya mencoba untuk mengambil cerita dari Mu'az bin Jabal. Nah, bahwasanya beliau itu adalah mungkin salah satu benchmark atau mungkin contoh dari amil itu berkegiatan. Nah, ini teman-teman. Mu'az bin Jabal adalah sahabat Nabi yang berbait sejak pertama kali. Beliau terkenal dengan cendekiawan dan wawasannya yang luas, pemahaman mendalam dalam ilmu fikih. Rasulullah SAW menyebut beliau sebagai sahabat yang paling mengerti mana yang halal dan haram. Dan beliau sudah memeluk Islam sejak umur 18 tahun. Lalu ketika itu Rasulullah menugaskan beliau untuk ke Yaman dalam rangka mengajar, dan Rasulullah mengantarnya dengan berjalan kaki sedangkan Mu'az berkendara, dan Nabi bersabda kepadanya, sungguh aku mencintaimu. Lalu Mu'az bin Jabal itu wafat tahun 18 Hijriah ketika wabah hebat itu terjadi di Urdun. Dan dan itu beliau ketika diutus oleh Khalifah Umar bin Khattab, dan waktunya saat itu umurnya 33 tahun. Dan jadi beliau membangun bagi saya konsep Baitul Mal ini dibangun oleh Umar bin Khattab saat itu. Dan menjadi bagaimana pengelolaan zakat itu menjadi otoritas dari pusat.
Dan dengan model sentralisasi ini, pada itu Umar menunjuk Muaz bin Jabal menjadi seorang gubernur, dan yang juga sekaligus menjadi ketua amil zakat pertama di Yaman. Dan saat itu, dan pada tahun pertama, Muaz bin Abdul Jabal mengirimkan sepertiga dari surplus dana zakat itu ke pemerintah pusat. Jadi 2/3-nya itu digunakan untuk bagaimana mensejahterakan atau diberikan kepada yang berhak menerimanya ketika itu. Nah, lalu pada tahun kedua, Muaz bin Jabal menyerahkan setengah dari surplus zakatnya ke pemerintah pusat. Berarti nambah ya bobot yang diberikan kepada pemerintah pusat. Dan yang luar biasanya ketika tahun terakhir itu Muaz bin Abu Jabal itu mengumpulkan dana semuanya itu, ya mengumpulkan dana zakat seperti biasa, tapi diserahkan semua ke pemerintah pusat. Karena beliau melihat tidak ada lagi orang yang berhak untuk menerima zakat. Dan akhirnya saat itu beliau Umar bin Khattab mendistribusikan zakat itu ke tempat lain yang ada di belahan dunia yang memang membutuhkan. Dan ini adalah konsep amil atau mungkin konsep Baitul Mal yang saat ini dikerjakan oleh berbagai lembaga di Indonesia. Jadi ketika memang yang terdekat masih dibantu, tapi ketika kita bisa membantu orang lain yang jauh itu juga salah satu esensi dari distribusi dari zakat dan lain-lain itu. Nah ini teman-teman. Jadi di Indonesia ini kalau dari data tahun 2019 itu ada sekitar 25 juta jiwa yang miskin atau 12,5% dari penduduk Indonesia. Dan ini ada 6 provinsi yang tingkat kemiskinannya itu melampaui persentase nasional. Salah satunya Sumatera Selatan, NTT, Sumut, Jabar, Jateng, dan Jatim. Data ini bisa jadi naik ketika memang COVID 2 tahun ini menyerang di Indonesia. Dan ketika kita melihat rilis yang ada di media kita ya, itu banyak juga yang menyampaikan bahwasanya angka kemiskinan itu naik. Di Jawa Tengah itu ada beberapa provinsi yang bahkan tingkat kemiskinannya itu lebih tinggi daripada pendapatannya. Jadi bahaya sekali ketika kita melihat bagaimana sekeliling kita saat ini ya, teman-teman. Dan ini yang kita hadapi sekarang. Lalu ini adalah yang kita hadapi dan menjadi tantangan kita, bagaimana kita mencoba untuk membantu masyarakat yang memang membutuhkan ini. Salah satunya yakni dengan kita masuk kepada agen-agen kebaikan. Salah satunya ketika kita masuk di RFI atau di MRI. Dan teman-teman, spirit langit yang terakhir yang mungkin saya ambil adalah ketika kita mencoba untuk menyelesaikan urusan umat, dan Allah yang akan menyelesaikan urusan kita. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim bagaimana barang siapa yang membantu menghilangkan satu kesedihan, satu kesusahan dari sebagian banyak kesusahan orang mukmin ketika di dunia, maka Allah akan menghilangkan satu kesedihan dari sekian banyak kesusahan dari dirinya pada hari kiamat kelak. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan membantu kepada orang yang kesusahan, niscaya Allah akan membantu memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib orang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya dunia dan di akhirat. Sesungguhnya Allah akan menolong seorang hamba yang selama dia gemar menolong saudara. Nah ini yang spirit langit yang mungkin bisa kita gunakan ketika kita berkegiatan di manapun. Ketika kita berkegiatan di manapun, entah di RFI atau di MRI. Dan insya Allah ini akan menjadi mungkin spirit terakhir yang mungkin saya akan sampaikan. Rasanya tadi saya selama mungkin berkegiatan di kerelawanan, saya tidak pernah hitung-hitungan bagaimana bensin yang saya keluarkan, atau mungkin berapa banyak uang yang mungkin saya sampaikan kepada teman-teman yang ikut berjuang bersama saya. Itu salah satu yang mungkin saya gunakan. Atau mungkin teman-teman banyak yang memang mengorbankan selain harta ya, mungkin jiwa. Jadi mengorbankan jiwa untuk kemanusiaan itu juga sangat-sangat luar biasa. Dan ini adalah mungkin hal yang mungkin perlu kita ingat teman-teman. Ketika kita ingin membantu orang lain atau kita ingin menyelesaikan salah satu permasalahan masyarakat atau umat, kita tidak perlu memikirkan apa-apa.
lillahi ta'ala saja, dan insya Allah nanti rezeki Allah itu tidak akan akan kita terima dengan situasi yang tidak kita duga. Saya saat itu ketika 2020, ketika saya memberanikan diri untuk menikah, saya nggak punya uang sebesar pun. Tapi dilalah rezeki Allah itu datang dari mana-mana, dan ya saya bukannya memikirkan bagaimana saya caranya untuk mendapatkan uang ketika mahar, saya sering ikut kegiatan MRI begitu. Nah, ini yang mungkin nanti bisa teman-teman merasakan sendiri nikmatnya. Bukan saya yang bercerita, ya teman-teman. Lalu ini mau saya ingatkan juga bagaimana three core value yang mungkin kita atau saya menjadi pedoman saya ketika berkegiatan di MRI, ACT atau di RFI dan manapun. Bahwasanya ketika kita berupaya untuk menyampaikan atau menegakkan atau kita berupaya untuk mewujudkan peradaban kemanusiaan, itu insya Allah akan ditopang dua kaki, yakni yang pertama adalah kerelawanan, yang kedua adalah kedermawanan atau filantropi. Nah, saya mungkin kasih contoh seperti ini. Implementasinya sangat mudah ya teman-teman. Kita sedang berada di jalan gitu dan melihat orang yang sedang kelaparan di pinggir jalan. Lalu kita rogoh kantong kita dan menemukan ada 10.000 di kantong. Kita jalan ke warteg untuk membelikan nasi bungkus beserta teh dan lauknya. Lalu kita berikan kepada masyarakat atau mungkin orang yang kelaparan itu, satu permasalahan selesai. Nah, itu adalah model simpel dari bagaimana implementasi dari nilai-nilai inti ini ya sih, bagaimana kita berupaya untuk menggunakan kedermawanan sebagai modal kita untuk bergerak, memberikan bantuan kepada orang lain, dan itu menyelesaikan satu permasalahan kemanusiaan, ini kelaparan. Lalu bagaimana hari berikutnya, bagaimana nanti malam, bagaimana besok pagi, bagaimana hari berikutnya, bagaimana bulan depan. Itu juga jadi masalah baru ketika kita menyelesaikan satu problem kemanusiaan. Nah, makanya ketika kita berhimpun menjadi satu kesatuan di MRI, di RFI, di ACT, ini kita berupaya untuk menyelesaikan permasalahan kemanusiaan yang lebih besar. Ketika kita berkumpul, bersaudara, atau membentuk jaringan, kita berikhtiar bagaimana kita bisa menyelesaikan problem kemanusiaan yang lebih besar. Oke, ini sudah sebenarnya sering kita lakukan, atau sudah kita lakukan selama ini. Bagaimana misalnya OPG dan OMG, operasi pangan gratis dan operasi makan gratis, itu bisa terlaksana di mana-mana. Ini adalah dari tangan-tangan kedermawanan dan tangan-tangan kerelawanan yang kita lakukan untuk menyelesaikan satu problem kemanusiaan. Sebenarnya tanpa kegiatan kerelawanan, tanpa ada kerelawanan, sebenarnya agenda-agenda kedermawanan itu bisa saja terlaksana. Tapi nanti agenda-agenda ini akan menumpuk di satu tempat dan tidak terlaksana atau mungkin tidak terdistribusikan dengan baik. Atau misal ketika kita menyelesaikan kemanusiaan itu dengan tangan-tangan kerelawanan saja, bisa jadi kita hanya bermodalkan otot-otot yang mungkin ketika ada orang satu permasalahan yang mungkin berhubungan dengan atau mungkin dengan kapital atau mungkin tentang pendanaan, itu kita nanti akan menyampaikan semangat ya Kak untuk bisa makan lagi gitu. Nah ini kayak gitu kan nggak selesai teman-teman. Bagaimana orang lapar, kita cuma bisa ngasih Kak semangat ya, cari uang. Nah, itu bukan menyelesaikan satu permasalahan. Atau mungkin problem kemanusiaan ini memang idealnya memang dilaksanakan ketika dua kaki ini tetap berjalan beriringan. Dan insya Allah mungkin di satu sisi ini mungkin kita mencoba untuk belajar untuk berkegiatan keduanya. Nah, teman-teman, masuk ke dalam fokusnya gitu, teman-teman. Bagaimana mungkin saya membedakan dua organisasi ini dalam bergerak. Yang pertama, ketika MRI, ketika kita ingin berkegiatan filantropi, alangkah baiknya kita berkegiatan basisnya itu adalah organisasi dan kelompok. Jadi ketika kita mengumpulkan kedermawanan atau kita mengerjakan berbagai permasalahan itu, kita memang berkegiatan kelompok. Nah, lalu bagaimana ketika kita berkegiatan di RFI, kita berupaya untuk menyelesaikan atau mungkin bergerak itu secara individu. Makanya ketika kerja-kerja MRI itu disamakan dengan kerja-kerjanya teman-teman RFI, sebenarnya nggak bisa seperti itu. Karena teman-teman RFI memang harus menguatkan basic
individunya untuk bergerak gitu ya teman-teman. Sedangkan MRI sangat bagusnya adalah bagaimana kita mencoba untuk bergerak tidak berbasiskan kelompok. Salah satu contoh misalnya, ketika kita melakukan penggalangan dana, yang paling dekat saja ya, karena kita sedang sekarang berada di RFI atau mungkin di RFI kelas. Bagaimana MRI harusnya memang menggalang kepedulian bagaimana secara organisasi ya teman-teman, secara kelompok. Jadi ketika kita melakukan aksi itu memang ya bergerombol yang memang direncanakan untuk berkelompok. Tapi ketika kita individu, bagaimana kita mencoba untuk memanfaatkan apa yang kita punya secara jaringan. Dan ini memang yang membedakan antara antara MRI dan RFI harusnya seperti itu. Bagaimana bergeraknya. Tapi ini ketika RFI itu ikut membantu menggerakkan MRI itu sangat bagus karena misal teman-teman mempunyai kemampuan lebih dalam penanganan jaringan atau kemampuan lebih dalam menghadapi jaringan dan MRI membantu secara bagaimana bisa memaksimalkan jaringan itu. Atau misal MRI membantu teman-teman RFI untuk berkegiatan itu sebenarnya harus sangat gitu. Karena kalau misalnya saya sih beranggapan bahwasanya RFI ini juga sebenarnya bagian dari MRI. Memang yang membedakan adalah ranah kinerja. Bagaimana kita kalau ketika di RFI memang fokusnya bagaimana kita mengajak orang untuk peduli dan kita menyebarkan link-link kebaikan untuk orang lain itu bisa menitipkan hartanya atau mungkin rezekinya untuk melakukan program kemanusiaan. RFI ikut kegiatannya MRI ya sah-sah saja, atau MRI ikut kegiatannya RFI sah-sah saja. Nah itu yang memang tapi memang yang perlu ditekankan adalah bagaimana MRI kita bekerja secara kelompok dan RFI kita berusaha untuk basisnya individu, kita sebagai pemimpin dan bagaimana kita bisa menggerakkan jaringan-jaringan kita ini. Dan ini yang saya lakukan selama emergency di Semeru ini. Saya membuktikan bagaimana kerja-kerja RFI itu bisa ditopang oleh kerja-kerjanya MRI. Apa saja itu saya bisa menyelesaikan. Nah, ini bagian inti materinya akhirnya kita sampai ke sini bagaimana kita mencoba untuk masuk ke dalam pengenalan dari jaringan. Nah, teman-teman, sekarang coba saya mau tanya nih. Di HP-nya teman-teman, kontaknya teman-teman itu ada berapa nomor handphone yang teman-teman ketahui atau yang teman-teman kenal? Ada 100, 200, 300, 400. Nah, itu adalah modal teman-teman untuk modal jaringan teman-teman. Tapi itu memang bisa dikatakan jaringan, tapi kita perlu membagi jaringan tersebut untuk bagaimana kita tidak salah sasaran dalam kita mengajak kebaikan. Sering sekali ya, bahwasanya mungkin aktivitas kebaikan kita itu malah disalahartikan oleh orang lain. Misal nih, saya dulu pernah share ajakan kebaikan untuk membantu di Palestina, itu saya malah dihardik sama keluarga saya, sama om saya. Saya sih senyum-senyum aja, tapi nggak masalah sih, karena habis itu kan saya baikan lagi, karena keluarga. Coba kalau misalnya itu adalah teman kolega atau mungkin orang yang tidak teman-teman kenal, itu kalian dihardik, kalian diblok, bahkan bisa jadi itu jadi sarana untuk ngeviralkan atau mungkin menjelek-jelekan teman-teman di muka umum. Bahwasanya sekarang media sosial itu kalau udah sekali yang membuli itu sudah sangat luar biasa teman-teman. Makanya kita harus berhati-hati dalam membangun jaringan atau mungkin memaksimalkan jaringan ini. Nah makanya yang pertama saya sampaikan adalah ayo kita kenali coba jaringanmu itu seperti apa. Saya membagi jaringan ini menjadi 3 bagian teman-teman. Nah yang pertama ini adalah jaringan inti kita atau jaringan yang paling dekat. Kuncinya adalah dia tahu kita dan kita tahu dia. Nah, jadi coba nih sekarang dilihat di kontaknya teman-teman. Siapa saja yang dia itu kenal kita, dan dia itu adalah tahu kita. Nah, ini adalah jaringan yang paling dekat dengan kita. Jadi apapun yang teman-teman sampaikan, kebaikan ini teman-teman insya Allah nggak akan terjadi penolakan. Insya Allah tidak akan terjadi penolakan. Jadi teman-teman mau nyoba ngajak dia untuk ayo bantu dong dirikan satu shelter di Semeru gitu kan. Nah, itu insya Allah sangat aman karena mereka sudah tahu kita sebagai orang yang memang sering mengajak kebaikan dan kita juga tahu dia biasanya orang-orang yang memang
bisa untuk membantu kita dalam menggerakkan kebaikan. Nah, ini jaringan yang paling dekat ya dengan kita, dan ini biasanya sih memang ya kalau nggak keluarga, teman, atau mungkin sahabat, atau mungkin apa ya, satu circle gitu ya teman-teman ya, satu circle ya satu teman ya, atau mungkin misal orang teman kantor atau teman ibu-ibu PKK, teman sesama Karang Taruna, atau mungkin apa teman komunitas, atau mungkin ya pokoknya yang berhubungan dengan teman yang sangat dekat dengan kita, atau mungkin satu fanbase K-pop atau apa gitu. Nah, itu bisa di ini karena itu adalah jaringan paling dekat, dan kadang biasanya ketika kita ajak untuk berkegiatan dan beliau ketika kenal kita, dia langsung katakan, ayo gimana caranya. Nah, ini jaringan yang pertama ya. Nah, jaringan lingkar yang kedua adalah kita tahu dia, tapi dia tidak tahu kita. Nah, ini biasanya sering sering berada misal di jaringan yang memang ya mungkin cuman sekali ikut kegiatan seminar, atau mungkin pernah ikut bareng di penerjunan di mana, atau mungkin teman kantor yang cukup jauh atau beda departemen, atau mungkin satu komunitas tapi tidak akrab, itu juga bisa. Jadi kita tahu dia tapi dia tidak tahu kita. Jadi ketika kita ingin menyampaikan atau mungkin menyampaikan proyek kebaikan, biasanya dia akan tanya-tanya lebih detail gitu teman-teman. Kalau yang pertama tadi yang sangat dekat dengan kita, ketika kita ajak kebaikan, dia tidak perlu atau kita tidak perlu menjelaskan ini sebenarnya agenda apa. Karena maksudnya dia sudah tahu bahwasanya kita mungkin adalah orang yang sering mengajak kebaikan melalui RFI atau ACT gitu ya. Nah, ketika jaringan lingkar dua ini kadang dia akhirnya bertanya, ACT itu apa sih gitu kan? Lalu kamu tuh sebagai apa? Terus ini nanti akan disalurkannya dalam bentuk apa? Programnya apa? Mungkin bahkan lebih spesifik, ini bukan jaringan yang aneh-aneh ya, kayak gitu. Sering biasanya pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul ketika kita menyebarkan kebaikan di jaringan lingkar kedua ini, teman-teman. Misal ini tadi misal salah satunya sama-sama wali murid di sekolah yang sama, tapi mungkin tidak terlalu dekat, itu juga bisa. Atau mungkin teman angkatan yang sudah lama tidak disapa, itu juga bisa jadi lupa. Gitu. Atau tetangga yang nggak pernah kenal, itu juga bisa juga gitu teman-teman. Nah, yang terakhir adalah ini jaringan lingkar nomor 3, sama-sama tidak tahu, abu-abu gitu. Jadi ketika kita menyampaikan atau mungkin mengajak kebaikan, ya ini kadang mungkin lini yang agak sulit dan kita butuh sedikit effort untuk menjelaskan atau untuk mengajaknya. Kuncinya adalah sama-sama tidak tahu, ya nggak kenal apa-apa. Dan ini mungkin 3 jaringan yang coba saya bagi gitu ya. Nah, lalu ketika teman-teman sudah mengenali jaringannya ini ya, jadi teman-teman sudah berbagi kontaknya teman-teman, mana saja yang mungkin masuk ke 1, 2, dan 3. Nah, ini perlu kita coba untuk masukkan yang nomor 2 ke nomor 1 dan masukkan ke nomor 3 untuk nomor 2. Jadi cakupannya itu akan lebih luas di nomor 3, teman-teman. Jadi kita memang mungkin nomor 3 itu bisa jadi juga masyarakat khalayak umum, itu juga sangat bisa gitu. Dan nomor 2 ini kita sudah pernah tersangkut dengan dia, atau mungkin kita masih ada sedikit irisan dengan dia. Misal, yaitu temannya teman, teman-temannya teman lagi, atau mungkin saudaranya teman, saudaranya lagi. Nah, itu kan itu juga bisa. Nah, biasanya saya malah lebih sering closing itu malah di area 2, bukan di area 1. Karena di area 1 ini di keluarga saya atau mungkin di teman-teman saya kan cukup orang yang memang sudah sangat teredukasi bagaimana zakat dan infak itu, atau mungkin penyaluran sedekah itu kemana, itu mereka sudah paham. Jadi kadang memilih gitu. Aku mau kurban sama Taufik aja gitu kan. Atau mungkin nanti aku mau menyerahkan Semeru ini ke lembaga B, atau kadang ke lembaga C dan itu nggak masalah. Tapi yang jelas mereka sudah teredukasi dengan bagus bagaimana habitnya untuk bersedekah atau menyalurkan bantuan itu tidak langsung kepada yang bantu langsung ke lokasi, tapi menyerahkan kepada lembaga yang memang punya program-program yang bisa
apa ya membangun atau mungkin tahapannya jelas gitu. Bagaimana kan ketika di ACT itu ketika penanganan bencana kan itu tidak langsung uangnya dikeluarkan semuanya, tapi kan memang bertahap, ada program-program yang memang dilaksanakan. Misal ketika tahap apa emergency itu apa yang dikeluarkan, lalu nanti tahap recovery apa yang dilakukan, tahap pembangunan kembali apa yang dilakukan, itu kan sudah sangat jelas dan kita mendapatkan reportingnya pun juga sangat jelas gitu. Nah, di jaringan yang nomor 1 biasanya saya mungkin mengajak ya bagaimana apa ya, mungkin ketika di MRI nomor 1 itu saya menjadikan apa ya, tim utama gitu, tim utama yang mungkin nanti akan menjadi penggerak. Jadi bagaimana nanti yang tim nomor 1 ini atau tim penggerak ini nanti akan mencoba untuk menggerakkan apa ya, jaringan terdekatnya dia masing-masing. Lalu nanti jaringan terdekatnya masing-masing itu akan mencoba membantu kepada menyebarkan ke jaringan nomor 2 ini. Jadi akhirnya ruwet gitu. Tapi akhirnya apa ya, share kebaikan itu akan sangat banyak tersebar gitu teman-teman. Mungkin salah satunya contohnya gini. Ketika kemarin emergency Semeru itu kan banyak sekali yang menanyakan kepada ACT. Bisa nggak kita mengirimkan pakaian layak pakai gitu kan? Ya, simpelnya seperti itu. Ya kalau ACT sih biasanya nggak mengirimkan pakaian layak pakai ya ke bencana alam, ke bencana, karena biasanya kita hanya menerima pakaian yang memang baru gitu. Ya mosok mengasih orang dengan apa ya bantuan yang tidak terbaik itu kan sangat nggak pas lah seperti itu. Nah jadi akhirnya teman-teman NRI kemarin mencoba membuat gerakan untuk mengumpulkan pakaian layak pakai dan apa namanya jadi pakaian layak pakai ini nanti kita olah dulu gitu, kita jual, kita uangkan, uangnya lalu baru kita kirimkan ke yang membutuhkan. Nah dari sekedar cuman share postingan tentang pakaian layak pakai ini akhirnya sampai poster-poster itu ke tangan-tangan orang yang memang sedang melakukan penggalangan dana. Misal salah satunya di Karang Taruna, di PKK, lalu ada juga di apa namanya sekolah, kampus, gitu kan. Dan akhirnya mereka berbondong-bondong bertanya kepada nomor yang memang menjadi nomor careline atau mungkin nomor utamanya ya, konfirmasi untuk penjemputan. Ternyata bukan hanya yang dikirimkan bukan hanya dalam bentuk pakaian teman-teman, bahkan ada yang menitipkan logistik sampai 2 mobil ambulan penuh, itu mungkin setengah truk kali ya. Lalu ada yang menitipkan cash jumlahnya puluhan juta, bahkan sampai sekarang teman-teman MRI Kota Semarang itu sudah mengumpulkan 150 juta sekian dari jaringan yang dia punya. Dan ini memang dilakukan secara berkelompok. Tadi saya menyampaikan MRI kerjanya adalah kerja kelompok atau kerja organisasi. Jadi gerombol itu adalah hal yang lumrah atau biasa. Nah, terus jadi ini yang apa ya, yang mungkin digunakan atau pemaksimalannya ketika kita dalam organisasi seperti ini tadi. Bagaimana kita mencoba untuk membuat tim itu mencoba untuk menyampaikan kepada circle nomor satunya, dan nomor satunya itu membantu untuk menyebarkan ke kedua dan tiga. Akhirnya orang yang nggak tahu apa-apa tentang MRI, ACT, RFI, nanti mereka akan mencoba mencari tahu dan mereka akan menghubungi kita. Nah itu teman-teman. Lalu contoh-contoh lain ketika yang di RFI itu adalah salah satu apa ya, anggota RFI yang ada di Pati. Ketika emergency kemarin, dia gigih untuk menyebarkan terus bagaimana SITREP atau situation report yang dibuat oleh teman-teman yang berada di lapangan. Dan itu dia share sampai share-sharean yang keberapa kemarin katanya, yang kelima atau yang keenam gitu. Dan Masya Allah teman-teman, dalam satu pekan itu beliau bisa mendapatkan 41 orang yang mengikuti atau mungkin membantu atau menyampaikan kebaikan melalui RFI. Dan itu ya itu tadi modelnya satu, beliau istiqomah untuk menyebarkan apa ya, menyebarkan situation report atau laporan yang ada di lapangan itu kepada circle-nya yang ada di nomor 1 dan nomor 2. Kuncinya tadi istiqomah, dan bagaimana kita mencoba ya tadi kata RFI ya memang kita berupaya untuk memaksimalkan apa yang kita punya. Ketika kita punyanya kontak jaringan HP ya kita coba share itu ke kontak HP kita. Kita punyanya teman yang berada di Instagram atau mungkin
followers kita ya kita sampaikan itu yang memang ini. Tapi tadi memang kita perlu filter apa ya, apakah dia termasuk jaringan nomor 1 kita atau jaringan nomor 2 atau jaringan nomor 3. Nah, terus yang terakhir, ya itu tadi yang pertama. Bagaimana kita mencoba untuk mengetahui karakter. Bagaimana jaringan kita, yuk kita kenal dulu aja. Bagaimana mungkin kita kategorikan beliau itu ya tadi kategori yang nomor berapa gitu. Yang kedua adalah kenali jaringan karakter ya teman-teman, jaringan kita. Nah ini sebenarnya cukup krusial karena kita akhirnya harus membaca bagaimana orang tersebut itu apa ya, mungkin salah satunya yang menjadi kebiasaannya dia atau mungkin tempat ngumpulnya dia kemana gitu. Ini juga perlu kita perlu kita pahami juga gitu. Tadi saya cerita, saya nyebar postingan tentang Palestina, saya dimarahin sama om saya, itu juga nggak masalah, karena saya akhirnya tahu bahwasanya beliau ternyata tidak terlalu suka untuk bantuan yang mungkin targetnya adalah luar negeri atau mungkin saudara kita yang jauh. Tapi beliau sangat support ketika saya share tentang bagaimana mungkin kondisi yang ada di bencana lokal gitu atau mungkin nasional. Itu beliau sangat support. Jadi akhirnya mengenali karakter jaringan kita ini juga salah satu yang cukup penting. Bagaimana tadi yang pertama, kebiasaannya si jaringan atau si teman kita ini apa? Apakah dia sangat suka dengan kajian tentang Islam dan beliau sangat update tentang dunia keislaman. Jadi orang-orang seperti ini biasanya ketika kita sampaikan program-program yang sangat menyentuh bagaimana iman dan tauhidnya atau mungkin bagaimana ukhuwah Islamiyahnya itu kita sampaikan, beliau akan sangat support gitu. Walaupun mungkin nggak membantu dalam bentuk material, tapi beliau kadang bisa, mana posternya minta dong saya bantu share. Nah, itu juga bisa kayak misal mungkin wakaf sumur atau mungkin wakaf musaf atau mungkin wakaf masjid gitu kan, atau mungkin kegiatan yang berhubungan dengan solidaritas kemanusiaan dunia Islam. Nah, ini orang-orang yang mungkin kita bisa bantu gitu teman-teman. Ya, atau mungkin kita ya yang segmennya itu seperti itu. Lalu ada juga yang mungkin secara dia itu tidak suka atau mungkin orang yang cenderung lebih peduli kepada problem kemanusiaan yang ada di daerahnya. Ya sudah, share saja mungkin hal-hal mungkin tawaran-tawaran kebaikan yang mungkin berada di yang sangat dekat dengan dia. Misal tadi programnya OPG, operasi pangan murah, atau OPM atau operasi pangan gratis, atau water truck, atau mungkin water tank, sorry. Atau mungkin food truck. Saya mau nyebut food truck kok nyebutnya water tadi. Terus itu mungkin ada program zakat atau mungkin program-program pemberdayaan. Nah, yang seperti itu yang mungkin bisa kita sampaikan. Nah, lalu bagaimana yang tadi jaringan yang nomor 3 yang abu-abu tadi, yang kita tidak sama-sama tahu. Ya, kalau mungkin teman-teman sudah mendapatkan dia, sudah kenalan gitu kan, ya coba share saja mungkin agenda-agenda yang sifatnya heroik atau mungkin yang sudah pernah kita lakukan. Yang misal dengan agenda tersebut itu adalah merubah karakter masyarakat yang dari A ke yang B, ke yang lebih baik seperti itu. Nah, yang seperti ini kadang biasanya mereka akhirnya akan kepo, akan terus mengikuti program kita, dan suatu saat kita nggak akan tahu dia akan terketuk hatinya itu dari program yang kita sampaikan. Nah, ini yang kenali karakter ini itu akhirnya akan berdampak bagaimana kita nanti akan menyebarkan tawaran kebaikan. Dan ketika teman-teman ya mungkin ketika suatu saat teman-teman melakukan ini, mencoba mengenal karakter ini, dan teman-teman salah share, ya jadi siap-siap saja kalau nggak dimarahin, kalau nggak kita adu berat gitu kan. Yang kedua mungkin bisa jadi di blok kontak kita atau teman-teman viral di sosial media. Tapi ya nggak masalah, saya juga udah sering terjadi itu. Saya pernah viral ketika di Twitter, saat itu saya pernah dikerjain orang terus diviralkan, dan nggak masalah sih, itu
salah satu jadi pembelajaran buat saya. Gitu. Saya juga pernah ketika galang dana sama teman-teman MRI, saya ditanyain polisi macam-macam itu sudah pernah. Saya pernah mencoba untuk izin aksi untuk Palestina, saya didatangin Intel 5 kali ke rumah. Lalu ada juga yang ngirim pesan bagaimana awas mas, hati-hati anak sama istri jenengan baru lahirkan. Kok dia tahu itu saya dari mana? Itu kan saya juga panik ya saat itu. Tapi nggak masalah, itu bagian dari bagaimana kita mencoba untuk membangun jaringan. Nah, dari yang mungkin saya coba dapatkan atau mungkin jaringan yang coba saya pelihara sampai sekarang, itu ya macam-macam teman-teman. Ada saya punya kenalan Intel, jadi ketika saya ingin bertanya sesuatu yang berhubungan dengan hal yang memang seperti itu, saya bisa tinggal aja telepon gitu. Saya punya jaringan media, jadi ketika teman-teman butuh rilis, share link atau share rilis, ya tinggal share saja lewat WhatsApp, nanti besoknya dia akan menyebarkan saya lagi untuk ini mas beritanya udah naik gitu. Terus saya juga punya jaringan ustadz, mahasiswa, teman-teman yang suka minum minuman keras saya juga punya, teman-teman yang suka main judi saya juga punya. Jadi saya tidak mau menutup jaringannya saya buka, karena saya nggak tahu nanti itu akan jadi mungkin wasilah kebaikan dari mana-mana. Saya juga punya kenalan ambulan, apalagi pemulung. Ya pokoknya banyak lah. Tapi kemarin itu saya cukup sedih karena handphone yang berisikan semua itu hilang. Jadi saya untuk mengumpulkan serpihan-serpihan lagi itu juga. Nah ini teman-teman, yang nomor 3 adalah selamatkan database teman-teman. Jangan lupa. Jadi jangan taruh di satu device saja. Kalau bisa mungkin di backup di Google Kontak, atau mungkin teman-teman punya Excel, itu lebih bagus. Karena itu saya cukup kecewa, akhirnya cukup banyak orang yang hilang dari ini. Saya cukup kumpulkan lagi serpihan-serpihan itu agak butuh waktu, butuh effort. Nah, ini selanjutnya mungkin saya ingin menyampaikan apa yang bisa dilakukan dalam merawat jaringan kita. Tadi, ketika kita mendapatkan jaringan-jaringan tersebut, itu kan kadang kita butuhkan proses yang tidak sebentar ya. Banyak hal yang harus kita lakukan. Misal tadi kayak kita sok kenal, sok dekat dengan seseorang, lalu kita coba bantu share itu setiap hari atau seperti apa, itu kan butuh effort. Nah, ketika sesuatu yang mungkin kita coba ikhtiarkan ini butuh effort, nanti kan juga kita butuh sesuatu juga untuk menjaganya. Nah, yang pertama adalah yang perlu dilakukan adalah perbanyak kaki tangan jaringan teman-teman berbasis lembaga lokal atau agen-agen personal setiap kota atau kabupaten. Nah, ini bisa teman-teman lakukan. Yang kedua, nah, jangan lupa atur dengan skema simbiosis mutualisme, teman-teman. Jadi tadi, ketika kita mendapatkan jaringan, tolong itu menjadi sesuatu yang mungkin menjadi keuntungan yang memang bisa sama-sama dapat untung, gitu, teman-teman. Kalau mungkin jaringan itu yang memang berawal dari kita tidak tahu sama sekali, dan bisa tadi mungkin menjadi circle yang nomor 2. Jadi ya misal ketika dia mencoba untuk tadi mungkin menitipkan sedekah melalui kita, mungkin suatu saat ketika dia butuh bantuan, ayo kita menjadi orang pertama yang coba kita membantu. Misal nih, kok dia tiba-tiba share gitu kan, butuhkan darah golongan apa gitu kan untuk anak saya. Nah itu coba teman-teman bantu semaksimal mungkin untuk bisa, misal ada satu kantong darah yang memang berasal dari jaringan kita. Itu juga biasanya hal sepele yang mungkin menjadi jadikan orang lain itu akhirnya mungkin mendapatkan kesan baik, ya kita mendapatkan kesan baik dari dia. Dan ini sebenarnya nggak susah kok, ringan kok teman-teman gitu. Yang penting tanggap aja bagaimana kita apa yang mungkin terjadi di teman-teman kita. Nah yang ketiga ini teman-teman, jangan lupa untuk suplai konten yang memang ke jejaring kita secara rutin atau mungkin masif, teman-teman. Nah, kalau kita punya jaringan lalu kita tidak mencoba untuk share link tersebut tiap hari, ya sama saja gitu. Kita punya kontak terus habis itu buat apa? Hanyakah cuman untuk banyak-banyakan kontak di WA? Enggak kan? Atau mungkin teman-teman sebenarnya bisa aja sih, mungkin influencer sekarang itu tidak hanya
Instagram saja ya, mungkin yang melihat itu berapa. Ketika teman-teman misal nih punya kontak WA yang mungkin yang lihat sekali lihat itu ada 1000, teman-teman coba aja open open promo gratis di WA saya nih, yang lihat ada 1000, itu biasanya juga satu hal bisa teman-teman lakukan. Nah, lalu selanjutnya pembinaan rutin dan silaturahim berjaga. Ini juga bisa jadi teman-teman. Mungkin kita bisa share motivasi pagi, itu kan juga salah satu pembinaan ya. Atau mungkin ketika ada masanya, misal ketika kurban apa saja tata cara atau mungkin syarat wajibnya itu gitu kan, atau mungkin ketika ada isu apa, misal ada isu tentang bencana, bagaimana kita share tentang konten tentang muhasabah, itu juga sangat bisa. Atau mungkin silaturahim berjangka ketika dia buat status tentang ini kebahagiaan, kita mengucapkan mungkin selamat atau congratulations atau ngasih hadiah, itu juga salah satu hal yang bisa teman-teman lakukan. Nah, ini juga salah satu hal mungkin sepele ya, tapi ini juga bisa salah satu yang mungkin bisa teman-teman lakukan. Saya sering sering melakukan itu sampai sekarang juga. Lalu yang terakhir, yang selanjutnya, nah ini, coba tanyakan prospek jaringan baru ke jaringan yang sudah kamu punya. Misal nih, kamu suatu saat lagi butuh apa, ya coba tanyakan saja, Mbak, Mas punya nggak mungkin orang yang bisa jual jahe atau apa gitu kan, atau mungkin ada nggak punya kenal penjahit yang bagus di kota X gitu kan, itu dari jaringan kita. Nah itu yang percakapan sepele yang mungkin bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman ingin merawat sebuah jaringan. Nah, yang terakhir, ini yang juga penting nih, bagaimana mungkin ketika dia sudah menitipkan sedekah, jangan lupa mungkin sering-sering kirimkan foto implementasi, atau mungkin sering-sering kirimkan doa dan ucapan terima kasih setelah dia berdonasi. Ini juga sangat penting. Bagaimana setelah dia konfirmasi itu, habis itu kita diemin, itu dia juga sebenarnya kurang pas, gitu, teman-teman. Ini adalah mungkin salah satu ikatan atau terikatan kita untuk secara emosi ya kepada teman-teman yang berada di jaringan kita. Lalu apa ya yang terakhir? Nah, ini yang terakhir, yang tidak boleh dilakukan dalam membangun jaringan. Nah, menjadi satu, membranding diri kamu menjadi orang yang sangat fanatik. Nah, yang saat ini sekarang orang-orang yang sangat fanatik di salah satu tempat, walaupun sebenarnya saya juga fanatik di salah satu pihak, tapi saya tidak menunjukkan itu. Nah, jadi sebaiknya teman-teman itu, ya gimana ya, saat ini kan musim di mana kalau orang salah satu bisa tercap A, itu ya akan tercap A selamanya, walaupun mungkin sebenarnya kita nggak seperti itu juga. Ini yang mungkin teman-teman bisa coba bangun dari sekarang ketika teman-teman ingin membangun jaringan teman-teman dan dikenal secara luas. Yang kedua, jangan share konten yang tidak perlu. Jadi misalnya teman-teman seorang yang memang terbranding atau terbranding seorang sebagai seorang relawan misalnya, ya sudah, jangan share mungkin konten-konten yang akhirnya membuat teman-teman itu cukup mengerejutkan dahi gitu, misal tentang konten apa mungkin yang nggak penting, misal kayak saya sudah berumur 27 tahun, saya share konten tentang yang kekanak-kanakan, misal tentang kartun atau apa sebagainya, walaupun saya masih suka itu, tapi mungkin itu dikurangi. Atau mungkin share konten yang mungkin konten kekerasan, atau mungkin konten bahan ejekan, atau mungkin bercanda yang niatnya bercanda tapi ternyata keterlaluan, itu juga teman-teman kurangi. Nah, yang ketiga, tidak menyimpan kontak yang menghubungimu pertama kali. Ini juga sebenarnya eman-eman gitu teman-teman, karena ada orang yang berusaha untuk mengenal kita, tapi atau membutuhkan atau mungkin membutuhkan bantuan kita atau ingin bekerja sama, tapi teman-teman tidak menyimpan kontak, itu juga salah satu yang mungkin ya yang kurang tepat gitu. Mungkin bisa nanti dibiasakan ketika ada orang yang share menjapri teman-teman pertama kali, langsung share kontaknya. Ditanyakan juga namanya siapa, jangan nanti tiba-tiba si Fulan. Nah, Fulannya kok ada banyak. Nah, selanjutnya lambat dalam membalas pesan. Nah, ini juga salah satu yang mungkin harus kita hindari teman-teman ketika kita ingin menjadi seorang yang memang ini ya dikenal sebagai orang yang tidak lelet. Yang selanjutnya, menyampaikan yang tidak kamu kuasai. Gitu, misal nih
ada orang yang bertanya, Mas, wakaf sumur itu apa sih gitu kan? Nah, kalau teman-teman memang belum paham, ya coba sebentar ya Bu, saya pelajari dulu ya, atau mungkin sebentar ya Bu, saya carikan apa itu kan. Teman-teman coba cari, coba pelajari, baru teman-teman sampaikan. Atau mungkin tanya gitu kan, nah itu juga lebih baik. Yang selanjutnya aku dalam komunikasi. Nah ini juga mungkin perlu teman-teman kurangi, atau mungkin teman-teman coba untuk bangun itu menjadi mungkin salah satu jalan. Yang terakhir adalah melupakan janji atau membuat janji yang tidak bisa ditepati. Nah ini juga sangat dikurangi. Jadi misal kayak tadi tuh, saya misal ada jaringan teman-teman yang membutuhkan bantuan golongan darah, misal bantuan donor darah. Lalu kok teman-teman, siap Mbak, saya pastikan ada satu orang yang mendonorkan. Nah itu teman-teman kurangi itu. Jangan menggunakan kata-kata itu. Iya Mbak, insya Allah, atau iya Mas, insya Allah saya coba bantu ya, sebarkan ini ke jaringan saya. Gini-gini teman-teman bisa gunakan apa mungkin bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman membangun jaringan. Nah, mungkin ini sebelum saya kembalikan ke moderator, saya mungkin mau menyampaikan bahwasanya teman-teman ketika kita membangun jaringan memang apa ya, kita tidak bisa memaksakan seseorang itu untuk langsung kenal dengan kita, itu nggak masalah. Dan setiap apa ya, setiap umur setiap generasi itu memiliki ininya masing-masing, apa namanya, jaringannya masing-masing. Jadi ketika teman-teman yang sekarang masih berusia di bawah 20 tahun atau di sekitaran umur 23, ketika teman-teman share kebaikan, teman-teman jangan langsung mengharapkan bahwasanya orang-orang itu akan sangat menerima ajakan teman-teman. Karena biasanya di umur 18 sampai 23 itu mereka sedang mencoba untuk mencari jati diri gitu kan. Dan sedang mungkin ada mencari pekerjaan, ada yang sedang berjuang untuk menyelesaikan studi, dan mereka punya fokusnya masing-masing. Tapi mungkin selepas umur 23 ke atas, itu adalah mereka orang-orang yang mungkin sudah sedikit mapan secara pekerjaan, atau sudah menemukan pola dalam kehidupannya, mungkin sudah mendapatkan jabatan. Nah, yang seperti itu teman-teman harus pahami, bahwasanya jadi tidak melulu bagaimana kita mencoba untuk yang memaksakan kehendak kita untuk menyebarkan kebaikan, tapi ternyata malah salah artikan yang tidak pas oleh orang lain. Nah, ini yang seperti ini mungkin kita bisa pelajari sambil jalan, karena juga saya juga sebenarnya orang yang nggak apa namanya ini melakukan sesuatu ini berdasarkan pengalaman saya saja. Mungkin siapa tahu Pak di sini ada yang pengalamannya lebih bagus, itu juga saya sangat apresiasi. Mungkin begitu Mbak, saya kembalikan lagi. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Oke. Masya Allah. Jazakallahu khairan Mas Taufik atas penjelasan atau materi yang disampaikan. Sudah hampir 1 jam ya kita berdiskusi nih sama Mas Taufik. Masya Allah. Tadi yang saya dapatkan dari penjelasan yang Mas Taufik berikan itu yang pertama, sebenarnya untuk anjuran memperluas jaringan itu sudah ada dalam Al-Quran ya Mas Taufik ya, dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Jadi memperluas jaringan itu sama saja menambah persaudaraan. Kemudian tadi juga ada buku, mungkin teman-teman di sini yang bertanya ya, tadi buku yang dicantumkan di slide-nya Mas Taufik itu, kalau tidak salah adalah buku ensiklopedi hak dan kewajiban ya, dalam Islam, sampai saya catat nih. Kemudian tadi ada juga kisah dari Mu'adz bin Jabal, beliau adalah benchmarknya seorang amilin dan ketua amil pertama di kota Yaman. Kemudian tadi juga kita belajar terkait modal untuk memaksimalkan jaringan, kemudian bagaimana cara memaintain ya jaringan yang kita miliki, kemudian apa aja sih yang tidak boleh kita lakukan, seperti itu. Dan teman-teman, sahabat Movers, mungkin di sini yang mau berdiskusi atau mau sharing dan mau bertanya, kita buka sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Silahkan. Mungkin boleh raise hand, langsung open mic, atau mungkin boleh sampaikan di chat box nih. Jadi teman-teman mungkin kalau mau tanya, oke. Ada Mas Fikri Haikal Majid yang raise hand. Mungkin boleh open mikrofonnya Mas Fikri, silahkan. Oke, dari Mas Fikri terlebih dahulu ya. Ini kan pertama kali saya gabung meeting. Sebelum-sebelumnya materinya apa aja ya? Materi meeting sebelumnya.
Afwan gimana, Mas Fikri? Pertanyaannya? Nah, ini kan pertama kali ikut meeting nih, Mbak. Oke. Ya, yang kemarin-kemarin apa aja ya materinya yang tinggalan saya itu? Oh, Saya oke. sempat ketinggalan beberapa. Oke, Apa Afwan. biar ini aja, biar lebih bagus aja. Oke, baik. Afwan, Mas Taufik, izin saya jawab ya. Mungkin ini member yang baru mendaftarkan diri sebagai RFI ya. Oke. Ya. Mas Fikri, salam kenal, saya Dia dari tim RFI Pusat. Jadi biasanya itu kalau member yang sudah verifikasi ya di email, itu mereka akan ada namanya approval dari tim RFI Pusat. Nanti biasanya dari tim admin RFI itu akan ngeblasting nih terkait edukasi sistem RFI via WhatsApp. Dan nanti akan dikirimkan terkait bagaimana cara penggunaan dashboard RFI ya, sudah ada videonya. Kira-kira udah dapat belum tuh blastingan dari admin RFI? Dan juga setelah edukasi, nanti akan diundang untuk agenda Zoom sosialisasi member baru. Kemarin sudah berjalan batch ke-38, Mas Fikri. Seperti itu. Belum. Apa jangan-jangan ketinggalan nih? Oh, belum ada ya? Oke, kalau belum ada berarti insya Allah pekan depan ya, di batch ke-39 insya Allah. Oke, kira-kira terkait materi dari yang Mas Taufik sampaikan, mau bertanya Mas Fikri? Mumpung masih ada Mas Taufik. Enggak. Udah, Oh, belum bagus. ada. Jelas. Oke, Kasih, Mbak. baik. Oke, baik. Syukron, Mas Fikri. Kemudian selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Mungkin mau sharing nih di sini member-member RFI yang sudah berhasil closing. Kira-kira gimana ya cara memaintainnya tadi yang disampaikan Mas Taufik, atau mungkin ada kendala sejauh ini, boleh sharing nih sama yang ahlinya. Oke, di sini ada yang raise hand juga. Mungkin kita pindah dulu ya ke chatbox ya sebentar. Ini dari Redmi. Namanya siapa ya, Redmi ya? Oke, izin bertanya Mas, apabila dalam sebelumnya belum ada perawatan atau maintain jaringan, apabila maintain mulai sekarang, gimana cara memulainya nih Mas Taufik? Mungkin boleh dijawab. Siap. Tadi saya coba scroll ke atas, itu ada yang menanyakan, ini Kak, sebenarnya menarik nih. Afan kalau mirip jadi RFI itu kan sebagai agen asuransi. Bagaimana kita meyakinkan nasabah atau dermawan untuk masih masuk rezeki dan beda nama tapi rasanya sama. Ya, ini luar biasa. Teman-teman, saya sampai sekarang masih beranggapan bahwasanya kegiatan kemanusiaan atau mungkin hal yang dilakukan oleh teman-teman relawan ketika mengajak kebaikan itu berbeda dengan pekerjaan manapun. Ketika teman-teman menganggap ini sebagai agen asuransi, ya silakan. Mereka menyampaikan produk-produk yang memang berhubungan dengan duniawi. Tapi ketika kita menyampaikan kegiatan kita untuk berkegiatan atau mungkin untuk mengajak kebaikan ini, kita menawarkan produk langit yang tidak semua orang itu mau melakukan. Coba saya dihitung deh di teman-temannya kalian itu berapa banyak yang sering mengajak untuk berkegiatan, mengingatkan tentang sedekah, mengingatkan tentang wakaf, mengingatkan tentang zakat, mengingatkan untuk berkurban, atau mungkin mengingatkan untuk tetap berdoa sehari-hari atau mengingatkan seperti ini. Nah, ini yang yang tidak bisa teman-teman lakukan, bisa tidak teman-teman temukan di kegiatan manapun ketika kita berkegiatan di RFI. Kita berusaha untuk menyampaikan produk langit yang sebenarnya itu juga harusnya berdampak kepada kita. Bagaimana akhirnya kita mencoba untuk terbiasa melakukan sedekah, terbiasa melakukan zakat, terbiasa melakukan. Nah, ini yang membedakan teman-teman dari agen kebaikan yang lain. Jadi jangan teman-teman skeptis atau mungkin underestimate tentang kegiatan teman-teman di RFI karena luas sekali teman-teman manfaatnya yang saya rasakan sampai sekarang. Saya dulu salah satu orang yang mungkin tidak terlalu peduli dengan kegiatan yang berada di sekeliling saya, tapi ketika saya setelah ikut kerelawanan, saya mencoba untuk mengetahui bagaimana tetangga-tetangga saya hidup, ataukah bisakah dia makan hari ini, atau bisakah mungkin anak-anaknya itu sekolah, atau mungkin bagaimana pendidikannya selama ini, bagaimana mungkin kesehatannya selama ini. Itu yang saya rasakan sekarang. Saya sekarang terbiasa untuk alhamdulillah sedekah tiap hari, walaupun memang jumlahnya belum banyak. Tapi teman-teman
itu juga ya itu salah satunya itu tadi. Saya ngajak orang untuk berkebaikan, masa saya nggak sedekah itu apa? Itu apa? Nah, terus habis itu saya alhamdulillah udah 3 tahun ini saya senantiasa berkorban tiap tahun, walaupun saya akhirnya mencoba untuk nabung tiap bulan sampai 10 bulan gitu kan, dan ternyata ringan teman-teman. Dibandingkan mungkin pengeluaran kita selama setahun, itu sebenarnya kurban itu salah satu bagian kecil yang bisa kita sisihkan. Nah, ini juga salah satu dampak yang mungkin yang saya rasakan ketika saya bergabung di MRI, RFI, dan ACT seperti itu. Nah, lalu saya belum memulai nih Mas, apa namanya, merawat jaringan. Ya sudah, dirawat saja mulai dari sekarang. Jadi coba branding diri teman-teman menjadi orang yang memang share kebaikan. Jangan di branding di dalam dunia maya saja, tapi di branding juga di dalam dunia nyata. Misal tadi teman-teman mulai share tentang bagaimana tidak harus kontennya MRI atau ACT, itu boleh, itu sangat sebenarnya wajib sih. Tapi kalau teman-teman menambahkan konten-konten tentang video-video yang memang bisa mengingatkan diri kita sendiri dan orang lain, itu boleh. Saya sering nyomot mungkin di Instagram yang 30 detik saya download, saya share lagi di status WA saya juga sering. Atau saya juga sering mungkin cari ketika saya dapat quote bagus di buku, saya coba jelaskan itu di story WA saya atau mungkin di story Instagram saya, itu juga sering gitu. Atau mungkin kita punya banyak grup tuh teman-teman, tapi jangan di spam ya. Kita kadang sering untuk share kebaikan itu, untuk ajarkan kebaikan itu atau mungkin ketika mungkin tadi saya mendapati teman satu circle saya yang memang atau satu jaringan saya yang memang sedang berbahagia atau sedang sedih, saya tidak lupa untuk ya menyempatkan untuk membalas teman-teman, menyempatkan untuk membalas dan menyampaikan mungkin duka cita kita atau mungkin kabar kebahagiaan atau mungkin mendoakan atau mungkin kalau teman-teman punya rezeki silahkan kirim kado gitu. Nggak harus mahal. Sekarang Shopee itu salah satu marketplace itu kan jualan 10.000 aja itu udah sangat bagus. Nah, jangan lupa mungkin sering-sering buka pasar sedekah juga. Begitu Kak, jangan malu untuk memulai, karena mau telat pun juga nggak masalah, yang penting dimulai dulu aja. Oke, Masya Allah. Semoga terjawab ya, tadi namanya nggak ada nih, cuma Redmi doang merek handphone. Oke, selanjutnya nih banyak sekali yang di chat box. Lanjut ke Rizal Fauzi. Selamat sore, izin bertanya bagaimana cara membangun jaringan yang mayoritas berbeda agama nih Mas, atau berbeda kultur. Terima kasih. Silakan Mas Taufik. Siap. Nah ini rodok sulit, tapi gimana ya? Ya, gini, saya di SMP itu saya satu kelas itu mayoritas non-muslim saat itu, dan saya sekolahnya di sebelahnya gereja. Sedangkan saya salah satu orang atau keluarga muslim yang cukup taat gitu teman-teman. Apakah permasalahan itu masalah? Tidak. Yo, saya anggap aja beliau sebagai teman, tapi memang ketika berhubungan dengan akidah atau tauhid saya, itu tidak perlu ada sebuah hal yang memang harus disamakan. Tapi saya ketika beribadah, saya melakukan ibadah, mereka melakukan ibadah, silakan mereka melakukan ibadah. Itu juga tidak ada masalahnya. Pun juga sama ketika saya berada di MRI saat ini, di Kota Semarang ini mungkin salah satu MRI yang cukup majemuk, selain mungkin teman-teman yang berada di daerah timur. Saya punya kepala bidang yang non-muslim, beliau berada di klaster pangan, bidang klaster pangan, beliau non-muslim dari Medan, jadi kalau dia itu ngomong biasa, itu kayak nyentak orang, kayak membentak orang. Jadi kalau tidak hati-hati, kadang ini orang beneran marah atau beneran apa gitu. Nah, ini juga kan salah satu kultur yang berbeda di masyarakat Jawa. Atau misal di sini ada juga orang-orang yang sangat Jawa, dan jadi kadang kalau memang dia salah itu minta maafnya berkali-kali, dan saya sampai jengkel, kamu minta maaf terus ngapain sih? Nah, jadi yang pertama dilakukan adalah teman-teman berusaha untuk tidak berusaha untuk misal fanatik di salah satu tempat. Ketika teman-teman berfanatik untuk beribadah itu wajib, karena itu adalah kewajiban dari teman-teman. Tapi ketika berteman, jangan membatasi diri teman-teman untuk berkegiatan atau membatasi dari teman-teman untuk berkegiatan atau mungkin membangun teman ya teman-teman. Gimana sih caranya? Saya sering kayak gitu kok. Jadi saya nggak membeda-bedakan orang, mau dia Islam, mau dia Kristen, mau dia Katolik. Ya itu adalah salah satu yang sering saya
Tapi kalau ketika berhubungan dengan sholat, ya ayo yang teman-temannya muslim kita ajak sholat, kita gebuk kalau misalnya dia nggak mau sholat gitu teman-teman. Atau dan itu nggak ada masalah. Kalau misalnya kita tidak menganggap itu sebuah masalah, kayaknya nggak ada masalah yang cukup berarti deh. Karena tapi ya memang ya apa sih ya itu sih paling kurang lebih. Tapi kalau untuk yang sampai yang saya berada di daerah konflik, karena saya belum pernah ada pengalaman ke sana ya, jadi saya nggak terlalu paham. Misal saya hidup di Bali itu, saya juga kurang tahu bagaimana misal situasi di sana ketika kita menjadi seorang muslim, apakah kita sangat terlihat minoritas itu juga akhirnya membatasi gerak kita, juga saya kurang paham itu. Mohon maaf ya Mas Rizal Fauzi, tapi saya tidak merasa membeda-bedakan teman-teman yang memang berbeda kultur atau mungkin agama dengan saya, seperti itu. Begitu Kak. Oke, Mas Rizal Fauzi, insya Allah terjawab ya pertanyaannya. Dan ini nih yang terakhir nih mungkin ya, atau mungkin ada lagi. Oh, dari Mas Rizky. Oke, silahkan. Assalamualaikum Mas Taufik. Ya, Mas Taufik, saya Rizky dari RRI Bandung ya. Singkat saja, Mas, pertanyaannya sedikit. Ini mengenai tentang strategi jitu yang memaksimalkan jejaringnya sebagai target kebaikan. Jadi misalkan mengenai tentang fakir miskin untuk yang berupa makanan. Nah, jadi gini, pertanyaan singkat adalah, ada bantuan makanan nggak Pak untuk fakir miskin? Terus yang pertanyaan berikutnya adalah untuk bantuan makanan apa saja sih kepada fakir miskin yang dibutuhkan berupa apa ya? Terus yang ketiga adalah bagaimana caranya untuk menerima bantuan makanan kita kepada fakir miskin. Terus yang terakhir yang saya tanyakan Mas Taufik ya. Jadi untuk konten-konten apa saja Pak yang tidak perlu di medsos seperti hoax, gimana caranya? Oke. Boleh dijelaskan dulu Pak, karena yang tadi Pak yang mengenai fakir miskin Pak. Siap. Oke, yang pertama saya tadi dengarnya bagaimana cara mendapatkan sembako untuk fakir miskin gitu ya. Ya. Bagaimana cara untuk mendapatkannya. Mas Rizky sudah pernah main ke kantor ACT Bandung? Oh, saya belum Pak, ke kantor Pak. Saya belum. Nah, itu. Cobalah main sekali-sekali Mas, karena biasanya situ akan kita dapatkan informasi yang memang sangat kita perlukan. Misalnya tadi, ketika kita menemukan kasus, misal ada fakir miskin yang bisa makan, itu biasanya ketika teman-teman share saja itu ke teman-teman cabang, biasanya akan di-assessment bersama Mas Rizky, biasanya diajak, dan akhirnya ketika memang layak untuk dikasih, kita akan kasih Mas. Dan itu juga saya sering lakukan di sini gitu. Ketika ada member RFI yang memang bukan saya sih, tapi Mas Ma'ruf selaku PIC yang ada di Semarang. Kalau beliau misalnya ada tetangga RFI yang memang membutuhkan bantuan, ya sering kita buka, silakan akses gitu. Kalau bisa akses, ya nanti kita kasih insya Allah gitu. Terus bagaimana cara mendapatkan sembakonya? Ya coba ajak saja untuk bersedekah melalui ACT gitu. Simpelnya kan seperti itu ya. Tapi ketika misal tadi ingin mendapatkan sembako itu untuk menyampaikan kepada yang berhak, ya tadi tanyakan dulu ke cabang apakah stoknya ada. Karena biasanya sih ada, tapi saya nggak tahu bagaimana cabang masing-masing ya teman-teman. Kalau di Semarang sih insya Allah kita tetap menyediakan ketika yang memang datang ke kantor itu butuh beras kita kasih. Datang atau mungkin ada aduan ada fakir miskin yang nggak punya beras untuk bisa dimasak, itu insya Allah kita kasih. Nah, terus yang selanjutnya konten gimana maksudnya Mas tadi ya Mas ya? Ya betul. Yang tidak perlu di medsos itu Pak, konten-konten apa saja Pak yang tidak perlu di medsos yang tadi Pak, seperti penyebar hoax. Oh iya, siap. Konten apa saja yang tidak perlu di-share ya tadi? Konten yang membuat kita itu akhirnya audiens kita itu bertanya-tanya gitu Mas. Misal tadi hoax kayak gitu ya. Apa mungkin penyebaran berita yang tidak perlu? Yang misal nih teman-teman menyampaikan bahwasanya udah tahu teman-teman itu jaringannya adalah orang-orang Islam yang taat, tapi teman-teman share bagaimana mungkin salah satu kelakuan artis yang tidak pantas untuk kita lihat. Nah, seperti itu tuh tidak terlalu penting sekali untuk kita share, gitu kan? Ketika teman-teman, ya aneh gitu yang kita bersama nggak penting-penting itu yang tentang palsu gitu loh. ya, betul sekali Mas. Karena ya tadi kan kita ketika kita tidak ngefilter atau mungkin
mungkin ketika dapat informasi terus kita langsung share tanpa cek kebenaran dan itu teman-teman tidak tahu sama sekali, itu juga berbahaya. Misalnya ada cerita share-sharean di WA bagaimana seorang kiai yang mungkin bisa mengeluarkan api dari tangannya, dan itu kita tidak cross check dulu bagaimana kebenaran beritanya, tapi kita langsung main share. Itu kan salah satu hal yang menurut saya kurang tepat gitu teman-teman, apalagi teman-teman sedang membranding dirinya untuk menjadi agen kebaikan seperti itu, Mas. Makasih ya Mas Taufik ya. Semoga Oke, siap. Kalau untuk konten kebaikan, sering-seringlah minta kepada admin grupnya Mas Rizky yang di RFI Bandung. Karena biasanya kalau mereka tidak sering kirim, silakan marahin. Ya minta aja ke grup itu sampai mereka jengkel gitu melihat Mas Rizky kok minta terus kayak gitu. Nah, karena itu adalah salah satu tombak kita dalam menyebarkan kebaikan. Itu, Mas. Kalau nggak apa-apa lah Mas Taufik ya, makasihnya. Siap, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah terjawab ya Mas Rizky ya, walaupun tadi di luar dari materi yang disampaikan Mas Taufik nih. Oke, ini yang terakhir mungkin inti dari pertanyaan Mas Saihan kali ya, saya masih kurang paham, atau mungkin Mas Saihan mau open mikrofonnya dari RFI SMR ini, maksudnya Semarang kali ya. Oke, saya izin bantu bacakan ya Mas Taufik ya. Oh nggak bisa, oke nggak apa-apa. Izin bertanya, perbedaan RFI dan MRI itu apa? Kemudian ini maksudnya setelahnya ini, apakah anggota RFI bisa mendaftar kali ya sebagai MRI atau tidak? Seperti itu. Atau mungkin ada syaratnya nggak sih Mas Taufik? Ini boleh dibantu jawab nih. Perbedaan RFI dan MRI ada di tulisannya aja, Mas. RFI dan MRI. Jadi kita sama-sama volunteer, jadi kita tidak membedakan teman-teman berada di RFI dan di MRI, teman-teman sama-sama agen kebaikan. Tapi mungkin yang membedakan adalah ranah kerjanya. Ketika RFI memang kita berfokus untuk menyebarkan kebaikan melalui dashboard RFI kita, sedangkan MRI mungkin lebih banyak kita akhirnya berjibaku di lapangan. Mungkin ada laporan aduan dari masyarakat, kita bantu kita bantu gitu kan untuk memastikan kabar berita itu. Kalau mungkin ada bencana, kita juga bantu dari sisi daratnya, kita membantu dari sisi online gitu kan, kata Mbak Eva ini, Eva Septriana di kolom chat. Betul, MRI berkegiatan di darat, RFI kegiatan online. Tapi kalau MRI mau ikut kegiatan online juga boleh. RFI mau ikut kegiatan MRI silahkan. Gitu. Jadi kalau misal untuk syarat kegiatan untuk ikut MRI tidak ada syarat yang khusus. Tapi teman-teman berkomitmen untuk membantu kegiatan kemanusiaan. Dan itu sebenarnya syarat yang cukup berat, karena komitmen itu biasanya agak sulit. Ketika teman-teman mencoba untuk akad gitu kan, akad nikah itu sebuah komitmen yang sangat sulit di hadapan Allah, di hadapan mertua dan keluarga kita gitu kan. Tapi ketika kita berkomitmen untuk berkegiatan kemanusiaan, itu juga salah satu komitmen yang kita juga sampaikan pada Allah dan Tuhan kita itu, teman-teman. Dan syarat tertentu sih nggak ada. Ketika teman-teman punya keahlian, teman-teman akan disampaikan atau mungkin dijuruskan kepada keahliannya. Misal teman-teman punya keahlian di rescue, nanti akan diperbantukan di bidang rescue. Teman-teman punya keahlian di bidang marketing, teman-teman akan diarahkan untuk menjadi kabid filantropi di MRI. Teman-teman punya keahlian di bidang masak, teman-teman mungkin akan dibantukan di bidang klaster gizi, dokter, dan lain sebagainya. Silakan masuk aja. Karena RFI dan MRI kita juga tidak ada batasan profesi, usia. Ya, yang selagi dia berakal, sehat, dan bisa untuk membantu kemanusiaan, silakan untuk daftarkan MRI dan RFI seperti itu. Mungkin begitu, Mbak. Oke, Masya Allah. Insya Allah terjawab ya Mas Saihan ya. Berarti untuk member RFI yang mau bergabung sebagai relawan nih di MRI boleh banget dan tidak ada syaratnya ya Mas Taufik ya. Kalau nggak salah untuk daftarnya itu ke website di relawan.id nih kalau mau daftar MRI. Oke, mungkin saya izin kirimkan absensi ya untuk sore hari ini. Sudah Mbak. Bentar, ini baru lagi di absen. Alhamdulillah. Mbak, di-unmute, Mbak. Maaf, Mbak, suaranya nggak ada ya. Di-unmute, Mbak. Oh iya, Afwan. Oke, Mas Taufik, Afwan.
Kira-kira untuk materinya boleh dibagikan ke member RFI, ada yang bertanya tadi? Oh Di ya, atas. boleh. Insya Allah nanti saya kirim, Mbak. Oke, baik. Kalau begitu nanti insya Allah teman-teman silahkan diisi terlebih dahulu absensinya. Nanti admin akan ngeblasting terkait recording untuk agenda sore hari ini dan juga materi dari Mas Taufik. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan aja kali ya Mas Taufik ya. Mungkin ada closing statement nggak nih? Atau sudah? Oke, mungkin closing statement ini, Mbak. Jadi Oke, ini sering silakan. saya sampaikan di orientasi MRI, dimanapun saya ngisi orientasi. Jadi yang pertama adalah pelaut hebat itu tidak lahir dari lautan yang tenang, tapi dari lautan yang riuh dan ombak yang sangat besar. Jadi teman-teman, ketika teman-teman ingin menjadikan dirinya sebagai manusia yang sangat luar biasa, teman-teman jangan letakkan diri teman-teman berada di kolam yang memang sangat tenang. Jangan rebahan aja. Tapi letakkan diri teman-teman di kolam yang memang sangat riuh dan bisa untuk membangkitkan atau membangun diri teman-teman ke arah yang lebih baik dan menempa teman-teman. Itu insya Allah akan menjadi sebaik-baiknya mungkin pengingat untuk diri saya sendiri dan mudah-mudahan bisa menjadi hal yang bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Kalau mungkin nanti ada yang ingin konsultasi lebih lanjut, silakan mungkin melalui Instagram saya, nanti cari aja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobat Movers, mungkin sebelum Mas Taufik yang live nih, kita boleh dokumentasi dulu foto bersama nih bareng Mas Taufik. Silahkan yang berkenan boleh nyalakan kameranya. Oke, sepertinya sedikit ya yang berkenan nyalakan kameranya. Sayang sekali nih. Atau jangan-jangan lagi di jalan semua berartinya. Oke, Masya Allah. Kita foto bersama terlebih dahulu ya sebelum Mas Taufik live atau meninggalkan Zoom. Oke, ada 2 slide sih. Oke, baik. Slide pertama sudah siap ya, Insya Allah ya. Oke. Kalau begitu saya hitung. 1, 2, 3. Oke, Masya Allah. Slide kedua ini tidak ada orangnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, Masya Allah. Baik, kalau begitu Mas Taufikur Rahman, jazakallahu khairan ya. Salam untuk tim yang di sana. Semoga sehat selalu dan berkah. Dan untuk sahabat movers, jangan lupa ya untuk isi absensinya. Mohon maaf kalau dari tim RFI maupun dari Mas Taufik ada salah-salah kata ataupun kendala. Kita tutup agenda pada sore hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan membaca doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi insyaallah. Salam. Thank you banget ya Mas Taufik, hatur nuhun. Bye. Jazakumullah khairan, sahabat Movers. khairun. Kakak-kakak. Ya, Assalamualaikum. Syukran Mas Taufik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Afan, Mas Fikri Haikal, nanti insya Allah akan ada agenda ya untuk sosialisasi member baru. Nanti akan di-blasting oleh admin terkait agendanya kapan. Jadi tunggu aja ya. Silakan Sobat Movers yang belum meninggalkan Zoom boleh diisi terlebih dahulu absensinya. Nanti akan diberikan recording serta materinya nih dari Mas Taufik. Sobat Mover, saya izin end meeting-nya. Untuk absensinya silahkan disimpan link-nya
Nanti akan di blasting, jangan sampai ketinggalan terkait update-update dari agenda RFI selanjutnya. Oke, saya tutup ya. Assalamualaikum.